Sekarang saya akan mempresentasikan IPS bab 4 dari halaman 174 sampai 203. Usaha persiapan kemerdekaan. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1. Kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Sekitar bulan Juni 1944, seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai dapat dikalahkan, diikuti dengan peristiwa peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang. Lalu, pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Kemudian, di depan sidang Parlemen Jerman, yang adalah Teikoku Ginkai, pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan. Namun, masih harus bersampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Tujuannya dari hal tersebut adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan sebaliknya membantu Jepang melawan sekutu. Lalu nomor 2 ada pembentukan BPUPKI. Janji PM Koiso diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Tosakai. Pengumuman ini disampaikan pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa melalui Panglima Angkatan Darat ke-16 di Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Lalu nomor 3 ada pengangkatan anggota BPUPKI. Pada 1 April 1945, upacara peresmiannya dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di gedung Chuosangiin. Struktur organisasi BPUPKI diantara lain adalah sebagai berikut. Ketuanya diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Ketua mudanya adalah Ichiban Ase, yang adalah orang Jepang. Sekretarisnya R.P. Surono. Anggotanya adalah 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Lalu berikutnya adalah sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falfasan negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin, Prof. Supomo, dan I.R. Soekarno. Dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin antara lain adalah 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang menurut Prof. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Lalu menurut I.R. Soekarno antara lain nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, keturunan yang maha esa. Tapi sidang pertama BPUPKI ini tidak menghasilkan rumusan tentang dasar negara, tapi hanya pandangan umum tentang dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Tugas panitia kecil adalah menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Panitia kecil mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPKI. Dari pertemuan ini terbentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan anggotanya adalah Muhammad Hatta, Abdul Khazar Muzakir, Muhammad Yamin, Ahmad Subadjo, Amaramis, Wahid Hasyim, dan Abi Kosno Tujokro Sojoso. Menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara atas usul Muhammad Yamin. Rancangan itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berbunyi sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu berikutnya adalah sidang kedua BPUPKI. Dalam sidang kedua ini membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Dibentuk pula kelompok kecil berjumlah 7 orang yang khusus untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Supomo. Lalu disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Hussein
Jaya Diningrat, Agus Salim, dan Profesor Subomo. Dan ada 3 konsep hasil pembahasan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ketiga konsep itu adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. BPUPKI juga bersepakat tentang wilayah negara yang bekas wilayah Hindia Belanda, bentuk negara kesatuan atau unitaris, bentuk pemerintahan atau republik, bendera nasional atau sang merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembentukan PPKI. Setelah tugas BPUPKI telah selesai, lalu diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau yang biasa disebut atau Dokuritsu Junbi Nikai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Struktur organisasi PPKI adalah sebagai berikut. Penasihatnya adalah Ahmad Soebarjo, ketuanya Soekarno, wakil ketuanya Muhammad Hatta, dan anggotanya adalah 21 orang mewakili seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Lalu pertemuan di Dalat. Untuk keperluan pengangkatan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedioningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Traci kembali menegaskan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Berikutnya adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima selama Perang Dunia Kedua. Hari kemudian, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan lagi bom atom di Nagasaki. Kekalahan Jepang membuat Indonesia mengalami vacuum of power. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu berikutnya diadakan proklamasi kemerdekaan. Lalu perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi. Nomor 2, diadakan proklamasi kemerdekaan, yang di dalamnya terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda tentang proklamasi. Lalu ada juga peristiwa Rengas Dengklok. Desakan memproklamasi kemerdekaan oleh Syahrir. Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh Sultan Syahrir untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat Jepang telah menyerah. Lalu keputusan rapat golongan muda. Pada saat Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk memproklamasikan, sayangnya Sultan Syahrir ini gagal untuk meyakinkan Soekarno. Kegagalan Sultan Syahrir untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta mendorong golongan muda segera mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Lalu kegagalan meyakinkan Soekarno-Hatta membujuk untuk golongan muda ini mengadakan rapat di sekitar pukul 24.00 di Jalan Cikini nomor 71. Rapat malam itu diantara lain memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Berikutnya, membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Keputusan rapat itu membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Golongan muda gagal untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya, pembicaraan pribadi antara Soekarno dan Singgi. Soekarno menyatakan bersedia. Akhirnya terjadi pembicaraan pribadi antara Soekarno dan Singgi. Hal tersebut menyatakan Soekarno bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. C. Kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Penjemputan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Akhirnya setelah kembali, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Selamat-namatnya pukul 12.00 WIB. 2. Rapat penyusun teks proklamasi. Hal tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Naskah tersebut ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo. 3. Dua bagian pokok rumusan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas 2 bagian pokok. Pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, hal 2 yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Bagian pertama merupakan saran Ahmad Subarjo yang diambil dari perumusan BPUPKI, sementara yang kedua merupakan buah pikiran Muhammad Hatta. Pada akhirnya, teks proklamasi ditandatangani saja oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia dan disetujui sidang. Setelah disetujui bersama, teks proklamasi diserahkan kepada Sajoti Melik untuk diketik. 4. Persiapan proklamasi kemerdekaan lalu dihubungkan dengan proklamasi kemerdekaan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan disampingin oleh Muhammad Hatta. Dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu membacakan pidato pengantar. 3. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan dan sikap rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. A. Beberapa upaya penyebarluasan berita proklamasi antara lain dari radio, poster selebaran dan spanduk, ada juga kuras, lalu surat kabar dan pengiriman delegasi. B. Sikap rakyat Indonesia di berbagai daerah. Proklamasi segera mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti mengadakan rapat, menghiasi jalan-jalan, meluncurkan senjata Jepang, dan mengibarkan bendera merah putih. Antara lain dilakukan di Kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Aceh, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. 4. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. A. Sidang PPKI. Suatu negara hanya dapat ditegakkan jika mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, pengakuan internasional, dan hukum dasar atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, PPKI segera menggelar sidang untuk membahasnya. 1. Hasil sidang PPKI pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, membentuk KNI, Komite Nasional Indonesia. 2. Hasil sidang PPKI kedua. Pada tanggal 19 Agustus 1945, hasil yang keluar adalah sebagai berikut. Pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara, dan pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi. B. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Lalu C. Perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Lalu dilanjutkan oleh pertempuran di Jawa, peperangan di Bandung. Lalu terjadi juga pertempuran di Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran di Surabaya, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, pertempuran di Sumatera, perjuangan bersenjata di Bali, perjuangan bersenjata di Kalimantan, perjuangan bersenjata di Sulawesi. 5. Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui perjuangan diplomasi. Para tokoh Indonesia juga meminta bantuan negara-negara sahabat agar turut mendesak PBB untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Berikut perjuangan diplomasi yang terjadi. A. Perundingan Hooge-Veluwe. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di kota Hooge-Veluwe, Belanda pada 14-21 April 1946. Dalam perundingan ini, Republik Indonesia menuntut pihak Belanda agar mengakui kekuasaan RI secara de facto di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun, Belanda hanya mau mengakui kekuasaan RI dan atas Jawa dan Madura. Akibatnya, perundingan ini gagal. Lalu terjadi juga perundingan Linggarjati. Perundingan berikutnya, dalam perundingan ini, RI diwakili Perdana Menteri Sultan Syahrir. Lalu disepakati 17 pasal kesepakatan. Di antaranya, Belanda mengakui secara de facto wilayah negara Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kesepakatan lainnya, pemerintah Belanda dan RI bersama-sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perjanjian ini ditandatangani pada 25 Maret 1947. Lalu ada juga agresi militer Belanda 1 pada perundingan Linggarjati ini. Berikutnya ada perundingan Renville. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh
Du Kadir Wijodjoatmojo. Kedua delegasi menyetujui perundingan ini pada 17 Januari 1948. Dalam itu juga ada agresi militer Belanda II. Berikutnya ada perundingan Romeroyan. Bahkan tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan PBB 24 Januari 1949 diadakan pada tanggal 14 April 1949 di Hotel des Indes Jakarta, diwakili oleh Merle Cochrane. Isi persetujuan ini antara lain pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerjasama untuk menciptakan keamanan. Lalu ada juga konferensi meja bundar, dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Marsieven, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan delegasi dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Menghasilkan sejumlah persetujuan, yaitu sebagai berikut. Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Lalu masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Lalu kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Lalu untuk menindaklanjuti KLMB diadakan pemilihan Presiden RIS pada 16 Desember 1949. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. 6. Perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. A. Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan KMB, terbentuklah negara Republik Indonesia yang terdiri atas 16 negara bagian. Anggota RIS yang berbentuk federasi ini adalah sebagai berikut. 1. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. 2. Satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan Daerah Banjar. 3. Daerah Indonesia lainnya yang bukan daerah-daerah bagian. B. Kembali menjadi negara kesatuan. Bagian besar negara dalam RIS dalam perkembangannya ternyata memilih bergabung dengan Republik Indonesia Yogyakarta. 8 April 1950 diadakan konferensi antar negara. Akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan RI NKRI pada 17 Agustus 1950. Undang-undang RIS ini kemudian diganti dengan UUD sementara RI UUDS 1950. 7. Berbagai gangguan keamanan pada awal kemerdekaan. A. Pemberontakan PKI Madiun. Berawal dari usaha Amir Syarifuddin bersama Front Demokrasi Rakyat atau VDR, pimpinannya yang ingin menjatuhkan kabinet Hatta. 1. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Dimulai sejak disepakatinya perjanjian Danville. Berdasarkan isi kesepakatan, pasukan TNI dan Laskar Perjuangan RI lainnya harus mundur dari wilayah Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta. Pada Maret 1948, Kartosoewirjo membentuk Gerakan Darul Islam atau DI. Ia juga membentuk Tentara Islam atau TII. 2. Pemberontakan DI dan TII atau TII di Jawa Tengah. Dikenal dengan nama Majelis Islam dan dipimpin Amir Fattah. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah membentuk pasukan khusus yang diberi nama Benteng Riders. Atau TII ini berhasil ditumpas pada tahun 1954. C. Pemberontakan APRA. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini muncul dari kalangan bekas tentara atau KNIL, tentara kerajaan Hindia Belanda, yang ingin mempertahankan kepentingannya di Indonesia. D. Pemberontakan Adi Aziz di Makassar. Juga terjadi masyarakat. E. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dr. Somokil mendirikan negara Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Awalnya pemerintah bersikap lunak dengan merundingkan masalah RMS secara damai, tapi ditolak Somokil. Somokil akhirnya tertangkap pada tanggal 2 Desember 1963 dan pemberontakan dapat dipadamkan. 8. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. A. Permasalahan inflasi. Pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian tetangga sangat kacau.
Terjadi inflasi tinggi atau hiperinflasi karena adanya peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. B. Blokade ekonomi Belanda. Selain secara politis dan militer, Belanda juga mengepung Republik Indonesia secara ekonomi dan menutup pintu keluar dan masuk perdagangan RI. Dilakukan mulai November 1945 dengan alasan untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer lainnya ke Indonesia, serta mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan budaya asing lainnya. C. Tindakan mengatasi kesulitan ekonomi. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan beberapa tindakan antara lain sebagai berikut. 1. Menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP. 2. Pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru, yaitu OEng, Uang Republik Indonesia dan Uang Republik Indonesia Daerah, pada Oktober 1946. 3. Membentuk Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946. 4. Untuk menembus blokade ekonomi, pemerintah melakukan langkah politis dengan mengirim bantuan beras ke India, dengan harapan India akan membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. 5. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. 9. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. Sebelumnya, pada masa penjajahan, penduduk pribumi Indonesia mengalami diskriminasi ras. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi ras dihapuskan. B. Pendidikan. Sebelum kemerdekaan, peluang anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan itu lebih kecil, tidak besar. Akibatnya, sebagian besar orang Indonesia itu buta huruf. Tapi setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah segera mengangkat Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Pendidikan ini pada awal kemerdekaan dibentuk menjadi 4 struktur atau tingkatan: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. C. Kebudayaan. Pada awal kemerdekaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia terus digalakkan. Sekian presentasi saya di dalam bab 4 ini. Terima kasih.